Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bu Ulfa Puspawanti Widodo, selalu dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan kelas K, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil materi yaitu analisis prospektif. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lalu yang pertama ada Devi Fridayanti dengan akhir NPM 011, lalu ada Laila Tusarot dengan akhir NPM 014, ada Adelia Putri Meilawati dengan akhir NPM 030, ada Sevira Nur Aziza dengan akhir NPM 155, ada Adelia Puspita Sari dengan akhir NPM 158, dan ada Muhammad Akbar Rosak dengan akhir NPM 211. Baik, lanjut ke materi pertama yaitu ada proyeksi laporan keuangan. Proses proyeksi ini dimulai dengan laporan laba rugi, diikuti dengan neraca dan laporan arus kas. Yang pertama ada laporan laba rugi yang diproyeksikan. Proses proyeksi ini dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Analisis yang lebih rinci akan menghubungkan informasi terkait seperti berikut, yaitu ada tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan. Di dalam ini, karena pembelian pelanggan target dipengaruhi oleh tingkat pendapatan pribadi yang dapat dibelanjakan, analisis kami mungkin menggabungkan estimasi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan pertumbuhan penjualan eceran yang diharapkan khususnya. Misalnya, jika ekonomi sedang dalam siklus peningkatan, kami mungkin merasa nyaman dalam memproyeksi peningkatan penjualan yang lebih besar daripada sebelumnya. Lalu yang kedua ada lanskap persaingan. Apakah jumlah pesaing ini meningkat atau apakah pesaing yang lebih lemah telah menghentikan operasi? Perubahan dalam lanskap persaingan ini akan mempengaruhi proyeksi penjualan unit kami serta kemampuan target untuk menaikkan harga. Keduanya akan mempengaruhi pertumbuhan laba bersih. Lalu yang ketiga ada kombinasi toko baru versus toko lama. Toko-toko baru biasanya menikmati peningkatan penjualan yang jauh lebih besar daripada toko-toko lama karena mereka dapat memanfaatkan pasar yang kurang terlayani atau menyediakan campuran produk yang lebih mutakhir daripada pesaing yang sudah ada. Sebagai perbandingan, toko-toko lama biasanya tumbuh pada tingkat pertumbuhan keseluruhan dalam ekonomi lokal. Oleh karena itu, analisis kami harus mempertimbangkan rencana ekspansi yang diumumkan oleh manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi neraca. Jadi, perkiraan neraca di dalam sebuah perusahaan itu melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh neraca dari sebuah perusahaan. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, memproyeksikan aset lancarnya yang selain kas. Itu bisa menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok barang yang dijual dan rasio perputaran yang sesuai dengan bahasan kita sebelumnya. Nah, yang kedua, properti dan juga peralatan proyek itu meningkat dengan adanya estimasi belanja modal yang diperoleh dari tren di masa lalu atau informasi yang akan diperoleh di bagian laporan tahunan. Lalu yang ketiga itu memproyeksikan kewajiban lancarnya selain utang. Nah, ini tuh bisa juga menggunakan proyeksi penjualan atau biaya barang yang dijual dan juga rasio perputaran. Nah, yang keempat itu bisa mendapatkan jatuh tempo utang jangka panjangnya yang saat ini dari catatan kaki utang jangka panjang. Lalu yang kelima tuh mengasumsikan utang jangka pendeknya lainnya itu tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya. Maksudnya itu sama, kecuali kalau mereka tuh menunjukkan adanya tren yang nyata. Lalu yang ke 6 itu mengasumsikan saldo utang jangka panjang awal dengan saldo utang jangka panjang di periode sebelumnya. Itu utang dikurangi dengan jatuh tempo saat ini. Maksudnya itu dari yang nomor 4 tadi. Lalu yang ketujuh di sini tuh ada mengasumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali jika kewajiban tersebut tuh menunjukkan tren yang nyata. Lalu yang ke-8 tuh mengasumsikan estimasi awal saham biasa sama dengan saldo tahun sebelumnya. Yang ke-9 mengasumsikan laba ditahan sama dengan saldo tahun sebelumnya ditambah atau bisa juga dikurangi dengan laba bersihnya, tergantung untung atau ruginya. Lalu yang nomor 10 itu mengasumsikan akun ekuitas lainnya tuh sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali akun tersebut itu telah menunjukkan tren yang nyata. Jadi dari langkah nomor 3 sampai 10 tadi tuh menghasilkan total liabilitas dan juga ekuitas.
Lalu total aset tuh kemudian itu bisa ditetapkan dengan jumlah ini, dan angka kas yang dihasilkan itu akan dihitung sebagai total aset dikurangi dengan langkah ke-1 dan juga langkah kedua. Selanjutnya yaitu proyeksi laporan arus kas. Laporan arus kas yang diproyeksikan dihitung dari laporan laba rugi yang diproyeksikan dan neraca yang diproyeksikan. Lalu analisis sensitivitas yang menyoroti asumsi mana yang memiliki dampak terbesar pada keuangan, hasil dan akibatnya, serta membantu mengidentifikasi area mana yang memerlukan pengawasan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu aplikasi analisis prospektif dalam model penilaian pendapatan residual. Model penilaian pendapatan residual mendefinisikan nilai ekuitas pada waktu T sebagai jumlah nilai buku saat ini dan nilai sekarang dari seluruh nilai masa depan pendapatan sisa yang diharapkan. Untuk menghitung pendapatan sisa sudah tertera pada slide, dan pendapatan residual pada waktu DT didefinisikan sebagai laba bersih komprehensif dikurangi biaya pada nilai buku awal. Untuk proses penilaian memerlukan estimasi pendapatan bersih masa depan dan nilai buku ekuitas memegang saham. Dalam bentuk yang relatif sederhana ini, model penilaian memerlukan estimasi pada 6 parameter. Yang pertama, pertumbuhan penjualan. Yang kedua, margin laba bersih. Yang ketiga, perputaran modal kerja bersih. Yang keempat, perputaran aktiva tetap. Yang kelima, leverage keuangan. Dan yang terakhir, biaya modal ekuitas. Pendapatan bersih diperkirakan menggunakan proyeksi penjualan dan proyeksi margin laba bersih. Modal kerja bersih dan aset tetap diperkirakan menggunakan proyeksi penjualan dan estimasi tingkat perputaran modal kerja bersih dan aset tetap. Terakhir, ekuitas diproyeksikan menggunakan aset operasi terhadap rasio ekuitas. Materi selanjutnya yaitu tren penggerak nilai, yakni model pendapatan residual mendefinisikan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham yang ditambah nilai sekarang dari pendapatan residual yang diharapkan dengan rumus RI sama dengan ROE T dikali BV T dikurangi 1. Nah, bentuk ini menyoroti fakta bahwa harga saham hanya terpengaruh selama ROE. Dalam keseimbangan, kekuatan kompetitif akan cenderung mendorong tingkat pengembalian ROE ke biaya 4 sehingga laba abnormal dikompetisikan. Sehingga disimpulkan bahwa ROE cenderung kembali ke equilibrium jangka panjang. Hal ini mencerminkan kekuatan persaingan yang lebih jauh. Kedua, pembalikan tersebut tidak tuntas, yakni masih terdapat perbedaan sekitar 12% antara perusahaan dengan ROE tertinggi dan terendah bahkan setelah 10 tahun. Dalam lampiran 97 menunjukkan bahwa sebagian besar pembalikan selesai setelah sekitar 5 tahun. Hal ini mendukung penggunaan cakrawala perkiraan 5 tahun untuk Sunex karena hanya ada sedikit dampak pada harga saham setelah titik di mana ROE sama dengan terlepas dari asumsi tingkat pertumbuhan untuk penjualan. Nah, untuk tabel kedua, lampiran 9,8 menunjukkan tingkat pengembalikan perusahaan dengan laba terendah lebih besar daripada perusahaan dengan laba tertinggi dan tingkat pembalikan. Terdapat perbedaan antara portofolio NPM tertinggi dan terendah pada akhir 10 tahun dengan selisih yang hampir sama dengan selisih untuk ROE. Sebagian besar pembalikan dalam ROE dengan demikian tampaknya didorong oleh pembalikan dalam NPM tersebut. Materi selanjutnya yaitu peramalan jangka pendek. Peramalan likuiditas jangka pendek merupakan alat penting untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Peramalan ini penting bagi manajer, auditor, dan kreditor jangka pendek untuk menilai kinerja dan kemampuan perusahaan membayar kembali pinjaman. Keakuratan peramalan arus kas berkurang seiring dengan panjangnya periode peramalan, karena semakin banyak faktor kompleks yang mempengaruhi arus kas dalam jangka panjang. Meski demikian, bahkan untuk peramalan jangka pendek dibutuhkan informasi substansial. Tujuannya adalah mencapai peramalan yang cukup akurat guna memahami pola arus kas perusahaan. Selanjutnya, pola arus kas.
Sebelum menganalisis dan memproyeksikan arus kas, penting untuk memahami pola arus kas. Yang pertama, kas adalah aset paling likuid dan sebagian besar keputusan manajemen mengenai investasi atau pembayaran terkait dengan penggunaan kas. Meskipun menyimpan kas tidak memberikan keuntungan besar dan terpapar pada inflasi, menyimpannya memiliki risiko paling rendah. Namun, konversi kas ke aset atau pembayaran tertentu menambah risiko karena pemulihan kas tidak selalu pasti, terutama dalam investasi jangka panjang seperti pabrik dan peralatan. Yang kedua, arus kas masuk dan keluar saling terkait, sehingga kegagalan dalam satu aspek dapat mempengaruhi seluruh sistem arus kas. Misalnya, penundaan penjualan akan menurunkan ketersediaan kas dan pembatasan pengeluaran untuk kegiatan seperti pemasaran dapat memperlambat konversi barang jadi menjadi piutang dan kas. Hubungan antara arus kas, akrual, dan laba juga penting untuk diperhatikan karena penjualan merupakan sumber utama arus kas operasi. Semakin tinggi margin laba, semakin besar arus kas masuk. Maka dari itu, manajemen memiliki keleluasaan dalam menggunakan arus kas bebas setelah memenuhi komitmen pengeluaran seperti dividen, pembayaran utang, dan pengeluaran modal. Oleh karena itu, arus kas bebas menjadi komponen penting dalam analisis keuangan karena memberikan fleksibilitas kepada manajemen dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, pentingnya peramalan arus kas. Keandalan perkiraan kas sangat bergantung pada kualitas perkiraan penjualan karena sebagian besar arus kas terkait dengan penjualan. Perkiraan penjualan melibatkan analisis tren penjualan, pangsa pasar, kondisi industri dan ekonomi, kapasitas produksi dan finansial, serta faktor kompetitif. Komponen-komponen ini dinilai berdasarkan produk yang mungkin terpengaruh oleh kondisi pasar. Dengan demikian, perkiraan penjualan sangat penting dalam menentukan keakuratan perkiraan arus kas perusahaan. Materi selanjutnya yaitu terkait peramalan arus kas dan analisis performa, kewajaran dan kelayakan perkiraan kas jangka pendek diperiksa secara bermanfaat melalui laporan keuangan performa. Asumsi mendasari perkiraan kas untuk menyusun laporan laba rugi performa untuk periode perakiraan, neraca performa untuk akhir periode perakiraan, dan hasil keuangan dan hitungan lainnya diturunkan dari laporan keuangan performa dan diperiksa kelayakannya terhadap hitungan historis. Sebagai salah satu langkah pertamanya, bendahara memperkirakan pola penagihan piutang yang dimana pada penjualan bulan pertama yaitu sebesar 40%, pada bulan kedua yaitu 30%, bulan ketiga 20%, bulan keempat 5%, dan return of expected yaitu 5 dengan total keseluruhan yaitu 100%. Nah, pada gambar yang pertama sebelah kiri yaitu estimasi of cash collection pada bulan Januari sampai Juni pada tahun pertama. Menganalisis pola biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya menghasilkan estimasi biaya berdasarkan penjualan atau waktu. Gambar di samping menunjukkan estimasi biaya. Nah, selain itu juga memperkirakan pola pembayaran akun yang harus dibayar untuk persediaan bahan karena prosesor elektronik diproduksi berdasarkan pesanan tertentu. Tidak ada persediaan barang jadi yang diharapkan yang terakumulasi. Analisis prospektif harus memeriksa secara kritis pernyataan performa dan menemukan pada uji kelayakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.